أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian-kajian tentang tauhid. Karena tauhid itu sangat penting sekali. Tauhid itu ketika kita mempelajarinya dan kita mengamalkan tauhid tersebut, maka Allah akan menjamin kita, dijamin keamanan, yakni aman di dunia ini dan juga aman nanti di akhirat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yakni alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi wong bertauhid itu dia akan merasa aman. Yani aman dari gangguan setan juga ketika orang itu bertauhid. Dijogo karo Allah Subhanahu wa taala uga wedinan. Sebagaimana bab sekarang ini adalah bab tentang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berlindung kepada selain Allah itu mereka tidak merasa aman. Jadi ketika orang-orang yang bertauhid itu merasa aman, gak usah khawatir, gak usah wedi, karena di setiap desa itu pasti ada yang namanya berhala. Di setiap desa itu pasti ada yang namanya berhala. Itu sudah diungkapkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu, bahwa di setiap desa itu ada yang namanya berhala, yakni nek cara ning Jawa jenenge napa? Danyang. Iku sebenarnya berhala. Berhala iku enggak harus apa? Enggak harus berbentuk reca, enggak harus. Jadi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala jenenge berhala, dan itu ada. Dan hal ini sudah difatwakan oleh para ulama. Bahkan di Indonesia sejak tahun yang silam, beberapa tahun yang silam, bahkan kula dereng lahir pun difatwakan bahwa yang namanya sedekah bumi itu sebenarnya adalah penyembahan terhadap berhala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ diterangkan di syarah-syarah kitab dan di tafsir-tafsir, termasuk di tafsir Jalalain. Dan difatwakan para ulama, termasuk ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama juga. Itu sudah dilarang sebenarnya, dikatakan haram. Cuma kenapa fatwa-fatwa yang seperti ini tidak diviralkan? Fatwa-fatwa yang seperti ini tidak sampai ke bawah, hanya tertulis di dalam buku saja. nggak sampai ke bawah. Sehingga
yang namanya sedekah bumi itu bahkan yang mempelopori adalah tokoh-tokoh kita di kalangan bawah. Padahal tokoh kita di kalangan atas memfatwakan bahwa itu haram. Dan ada buktinya, bukti tertulis dan juga ada kitabnya. Nanti tak bacakan insya Allah ya. Fatwanya. Jadi ini gak main-main, sesuatu yang harus sebenarnya diviralkan. Jadi masyarakat kita terutama kaum muslimin semuanya sebenarnya ulama-ulama kita ya. Ulama-ulama kita ya, dari generasi ke generasi yang ulamanya itu memfatwakan haramnya itu, tapi kenapa tidak diaplikasikan sampai ke bawah? Jangan sampai organisasi-organisasi itu hanya menjadi jalan berpolitik saja. Jangan sampai harus ketika kita berorganisasi itu harus kita niatkan untuk jalan dakwah. Seharusnya seperti itu. Jadi sehingga dengan organisasi tersebut sebenarnya harusnya memudahkan untuk menyebarkan fatwa-fatwa para ulama untuk memudahkan dakwah, bukan untuk menghalangi dakwah. Bahkan hanya menjadi jalan untuk berpolitik sehingga nek wis kepilih wis lali dakwah hilang. Ya, dan itu kebanyakan seperti itu. Nanti tak bacakan insyaallah. Sekarang kita masih dalam bab babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Ini tak bacakan tafsirnya dulu biar jelas. Nanti di keterangan berikutnya tak bacakan tentang fatwa ulama yang resmi tentang hal tersebut. Jadi surat napa niku? Al-Jin nggih, ayat 6. Iki penting iki. Kemarin tak baca nggih, kita baca ulang ya, supaya lebih jelas karena nanti ada hubungannya dengan fatwa dari para ulama kita terdahulu yang tidak sampai kepada masyarakat nggih. Bahkan yang mempelopori tokoh-tokoh mereka di bawah malah cara ndawane malah nandukno ya, malah mendukung padahal fatwane iku haram. Ya, itu kan aneh itu. Kenapa fatwa nggak sampai ke bawah itu yang jadi masalah? Apakah yang bawah ini hanya mencari masa saja kan ngono? Itu bahayanya kan itu. Khawatir nek kehilangan masa mungkin sehingga fatwa ini nggak sampai. Nah itu kan akhirnya bukan lillahi ta'ala maneh. Akhirnya gak lillahi ta'ala maneh, hanya mencari suara, mencari teman yang banyak, tidak lillahi ta'ala lagi. Seharusnya sekarang sudah viral sebenarnya wong fatwa ini sebelum kula lahir. Mestinya harusnya sudah banyak yang tahu, kenapa nggak ada yang tahu di kalangan bawah masyarakat kita ngoten. Non? Nah, nggih niki wonten. Mungkin kula waosake nggih. Mungkin mawon nggih. Mohon. Jadi harus didengarkan sebenarnya Mbah Mudin sing tukang nandukno kudune ngerti ku mergo ulama kita sendiri memfatwakan ngono. Kenapa tidak ada yang tahu mereka sing nandukno iku kan ngono masalahe. Kenapa? Ini terhalang coro-coro fatwa ini medun itu terhalangnya nendi mandeke iku nendi, kenapa enggak sampai bawah ngoten lho. Seharusnya seandainya mereka hanya siasat saja, harusnya di acara tersebut menyampaikan fatwa ini sehingga besoknya lagi tidak terulang kembali kan ngoten ya. Mohon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki surat Al-Jin ayat 6 ya. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku kana ana sapa rijalun pira-pira wong lanang minal insi saking bangsa menungso iku yauduna nggih padha nyuwun pangreksa nyuwun perlindungan sapa rijal sing sangka bangsa menungso mau yastaiduna tegese nyuwun perlindungan sapa rijal sing sangka bangsa menungso iku mau birijalin nggih kepada nggih pira-pira wong lanang minal jinni saking bangsa jin. Wis disebutane Al-Qur'an. Jadi ada beberapa orang laki-laki itu minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin. Jadi ana menungso sing njaluk perlindungan jin. Jaluk perlindungannya piye ning dalam sejarah turun ayat iki hina ing dalem nalikane yanziluna nggih. Leren sapa rijal sangka kalangan manungsa mau fi safarihim ing dalem lungone rijal.
bima khufin ing dalem panggonan nggih, ing dalem panggonan kang den wedeni. Dadi ning gone tempat-tempat angker. Jadi ketika orang laki-laki itu beberapa orang itu ketika safar lunga nggih. Iku ketika leren ning gone tempat sing singit iku mereka nanti berlindung nggih. Ning gone danyange tempat tersebut. Ya gak tempat singit tok. Jadi danyang itu di setiap tempat, bahkan sahabat memang meriwayatkan seperti itu. Di setiap desa itu ada danyange. Dari dulu. Dari zaman Rasulullah sudah ada, di zaman jahiliyah sudah ada. Islam datang itu menghilangkan itu. Danyange beno kleson aja dikeki apa jenenge? Sajen. Jadi ketika mereka itu istirahat di tempat yang di situ ditakuti nanti ada gangguan dari bangsa jin kan ngono. Fayaqulu mongko ngucap sapa kul lu rajulin saben-saben wong lanang. Ngucap ucapan a'udzu bisayyidi hadzal makan. A'udzu berlindung sapa ingsun bisayyidi hadzal makan. Ing gustine panggonan iki, ing danyange tempat niki. Sing bau rasa tempat niki. Sing bau rasa ya Allah Subhanahu wa taala to tempat ning nggone kan ngono. Muni ngono. Diterusno min syarri sufahaiha. Saking keburukane pira-pira wong bodhone hadal makan. Wong Arab biyen ijek sopan. Aku njuk pelindungan sing danyange tempat iki sangka nggih jin-jin sing bodho sing ning gone tempat iki. Oh ngono, Pak. Isih diarani bodho. Tapi nek wong saiki ora diarani bodho, Pak. Memang malah dipuja, Pak. Iki ngono dhek njaluk perlindungan. Mengko diarani bodho, mengko wae jin-jin bladrang-gedhat tandha kenane kae. Jin-jin sing ning kono iku jin sing ganggu menungso, jin sing melok gelem nglindungi menungso, gelem dadi khodame menungso iku jin-jin sing pengangguran. Nggih, jin-jin sing pengangguran, jin-jin bento sing gak denger kebutuhan, gak beriman. Nek jin beriman dia beribadah kepada Allah, dia yo kerja kanggo anak keluargane. Sama kehidupannya seperti kita. Jadi koyo preman-preman nganggur lho, Pak. Gampangane ngono. Angger dikeki pakanan budal, wis pokoke ngono terusan ngono. Ya jin-jin sing ngono iku sing bahaya iku asline, sing ganggu-ganggu iku. Nek jin sing beriman, bertakwa nggih mboten. Dene ya salat, ya poso, sama seperti kita mendapatkan syariat termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajarkan ilmu juga, bermajelis taklim juga sesama mereka. Tapi tidak sebaliknya. Jadi jin ngajari jin, menungso ngajari menungso. Nek ana menungso ngaku ngajari jin, nguasai jin, dia termasuk melampaui batas. Padha wae jin ana ngaku nguasai menungso terus napa ngajari menungso termasuk melampaui batas. Teng mriki mengke nonton melampaui batas nggih. Jadi aku berlindung ning nggone danyange tempat iki nggih sing mbau reksa tempat iki sangka keburukane nggih. Pira-pira nggih wong bodhone tempat iki. Ngono cara Jawane ya. Nek njaluk perlindungan iku ngono. Fazadu mongko nambahi sapa wong sing njaluk perlindungan mau. Hum ing wong sing dijaluki perlindungan yakni jin. Bi'audhim kelawan nyuwun perlindungane wong pira-pira wong lanang sing sangka jenis manungsa mau bihim kelawan pira-pira wong lanang sing sangka jenis jin rahaka ing lacut. Tuyanan tegese melampaui batas. Terus mereka itu melampaui batas. Melampaui batasnya piye? Qalu mereka bangsa jin niku ngucap. Sudena nggih. Gusteni ingsun. Nguasai ingsun. Jadi nguasai ingsun. Al jina ing jin wal insa lan ing menungso. Jadi aku nguasai jin lan menungso.
Melampaui batas, mau batas kita ini dibatasi oleh Allah antara alam jin dan alam menungso. Jadi urusannya dewi. Iku karo Allah wis diarani melampaui batas. Wis lacut, wis melampaui batas. Lah padha uga umpama menungso ya ngono, dheke nek ana jin tunduk mbek dheke rumangsa saiki aku apa nguasai bangsa jin. Mulane kadang-kadang nek sing muni nek awak dhewe iku ngabdi ning gone jin, tunduk ning jin iku gak oleh memange. Tapi nek ana jin sing tunduk ambek awak dhewe berarti ya oleh kan ngono. Iku dalil kondi nek Al-Qur'ane wae gak oleh. Dalil kondi iku kan ngono. Gak ono, baik menguasai ataupun kita tunduk kepada jin itu tidak boleh. Beda dengan Nabi Sulaiman kan ngono. Nabi Muhammad iso nyekel setan, iso nyekel jin ae gak diterusno. Perkara apa? Perkara menghormati ambek Nabi Sulaiman. Maka kira-kira gak ono neh wong sing kaya Nabi Sulaiman. Saiki ono tokoh sing kaya Nabi Sulaiman. Kan ngono. Kan berarti melampaui batas kan. Kan ono pancen sing ngoten ya. Dia merasa menundukkan jin padahal tidak sebenarnya. Dia ditipu oleh jin. Dia merasa menguasai jin padahal dia ditipu oleh jin. Ditipu itu. Seolah-olah jin mara teko, "Mbah, aku pengen nyantri, melok ngaji seolah-olah ngono." Melok ngaji apa duwe misi menyesatkan kan ngono. Akhire apa mbah ulama iku mau malih sombong perkara rumangsa santrine akeh saka bangsa jin kan sombong terus kendel terus akhirnya semena-mena. Biasane ngono. Ngoten nggih. Jadi ini termasuk dalile bahwa kita itu dengan cara Jawane apa kae? Amit mbah. Tapi ning ati duwe pikiran njaluk dilindungi ben selamat nggih. Jadi iki masuk kategori kesyirikan karena apa? Karena meminta perlindungan kepada selain Allah itu masuk kategori jenis ibadah nggih. Meminta perlindungan itu masuk kategori jenis ibadah apa? Bila ibadah ini diserahkan kepada selain Allah masuk kategori kesyirikan. Yakni apa? Meminta perlindungan yang bersifat ketuhanan. Nggih, dadi apa bersifat ketuhanan niku? Ada rasa harap, nggih. Ada rasa apa itu penghormatan, ada rasa ketundukan. Tapi nek wong sing anutan tok gak denger apa-apa, dene yo gak berharap apa-apa, pokoke umume ngono, dekne gak ndek keyakinan, gak tunduk ambek jin, gak tunduk apa-apa, hanya sekedar anutan tok hukumnya beda nggih. Hukumnya beda. Dadi wong sing gak paham blas, gak duwe krentek misale mengagungkan, nggih, menghormati, menghargai, hanya takut saja misalnya itu nanti hukumnya beda. Jadi sing dimaksud jenis ibadah itu ibadah ning nggone Allah sing sifatnya apa wong ibadah iku? Ada ketundukan, nggih, ada apa neh? Apa jenenge iku? Ning kono tunduk terusan apa iku jenenge berserah diri, berharap, nggih. Yakni jenis-jenis ibadah. Jadi kita itu gak sembarangan yang penting nek wedi tok nanti hukumnya beda. Jadi hukumnya nanti berlindung kepada selain Allah sing model ini hukumnya tingkat-tingkat nggih. Ada yang sifatnya hanya sekedar haram karena dia hanya tasabuh kepada orang yang berbuat syirik. Ya misalnya bocah cilik sing gak paham popo melok-melok amit mbah. Misale iku kan gak paham popo iku masuk kategori kok haram karena tasabuh ning nggone kesyirikan. Lah ana sing apa? Ana sing dene misale hanya sekedar apa itu hanya sekedar takut saja memang takut tapi dia tidak menghormati dan tidak menghargai tempat tersebut nggih. Nanti dia masuk kategori syirik asghar. Nah nek dekne hormate ning kono memang ambek ada rasa ketundukan ya, ada rasa ketundukan harapan berharap kepada badannya, tunduk kepada badannya dan lain sebagainya, dia masuk kategori syirik akbar. Jadi berbeda-beda masing-masing orang sesuai keadaan hatinya masing-masing. Jadi secara dohir hukumnya dipukul rata, secara dohir itu sebuah kesyirikan haram untuk dilaksanakan. Tapi nanti praktek masing-masing orang nanti beda-beda.
Gak sama, jangan dipukul rata nggih, termasuk nanti enek sing syirik asghar saja nggih. Syirik akbar bagi mereka yang ada ketundukan, pengagungan, berserah diri nggih kepada danyang tersebut. Mulane ketika wong ning nggone Mbah Danyang kan memang kadang-kadang ngerpo-ngerpo Mbah kan ngono dhek tunduk bener kan? Tunduk bener ambek wong sing tandha genane misalnya anut-anutan nih, manganan misalnya sedekah bumi anut-anutan tok umume wong ngene gak ngene piye gak kepenak kan ngono. Nggih to? Enten kata-kata yang ngoten. Ya iku gak masuk syirik akbar. Sing syirik akbar nanti sing mengagungkan, nggih. Sing mengagungkan. Jadi hati pun diperhitungkan. Dadi nek wong sing hanya iku mang kepiye neh nek gak melok wong umume ngene gak kepenak kan ngono. Nah, itu nanti hukumnya beda tadi tetap berdosa kan. Wonten nggih sing ngoten? Kathah wong sing wis sadar nek iku gak oleh tapi gak iso melok gak iso menghindari nggih to. Kayak mego gak penak terutama wong wedok biasane gak kepenakan niku. Biasane wedok piye wong tangga-tangga gawe kabeh. Kan ngono, tangga-tangga gawe kabeh terus piye? Kan ngono ya. Biasane wong wedok ngono sing anu. Akhire kadang-kadang tukaran mbek bojone perkara ngono iku. Nggih, wong tanggane do gawe kabeh ra mula-mula gawe iku piye? Termasuk diantarane tetangga kula riyen nggih ngoten nggih. Tak kandhani tak ngantek tak takoki kanggone apa? Kanggone tak takoki yo gak ero. Ya wong umume yo ngono jeng mukor ngono tok kan. Nah, orang seperti ini gak masuk kategori syirik akbar. Mereka yang mengagungkan dan meminta berharap kepada badan yang itulah mereka yang syirik akbar kan ngoten nggih. Wa an Khawlata binti Hakimin iki dalil hadis ini. Dan riwayatake saking Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man nutai sapane wong ku nazala lamun singgah sapa man. Nah iki menghapus tradisine wong jahiliyah harus ini. Ketika kita kenal Islam, ngerti sabdane Nabi Muhammad SAW, maka nggih napa? Budaya nggih. Orang-orang Jawa nek cara ning Jawa sing amit mbah itu diganti dengan ini. Ketika kita sudah kenal Islam. Mulane dakwah Sunan Kalijaga biyen iki menyatu mbek masyarakat Jawa tujuane apa ben kenal Islam dhisik, terus nek wis kenal Islam wong-wong wis padha Islam sing Islam akeh dikandani. Saiki wis wayahe ngandani, wis kelewat wis telat sakjane kan ngono. Wis wayahe ngandani. Nek zaman Sunan Kalijaga mungkin iku masih udzur bagi beliau karena beliau mungkin masih sedikit banget banyak orang-orang yang memusuhi. Mungkin mereka tertekan pada saat itu seandainya menyampaikan langsung mungkin dihukum atau dibunuh gitu. Nah, itu mungkin udzur bagi mereka. Tapi bagi kita sekarang harus terang-terangan jelas-jelasan bahwa sedekah bumi itu memang haram kan. Meskipun masyarakat mengatakan banyak yang tidak, ini harus sampai karena fatwa ini ada kitabnya dan ada ulamanya harus sampai ngono. Sedekah bumi itu luar biasa, itu semua orang melakukan, mayoritasnya. Bon, ya sing penasaran, sing rumangsa mangkel krungu sedekah bumi haram rungokno sampai bar, kan ngono nggih, rungokno sampai bar. Engko lak malih gak sida marah. Ketika marah dia marah kepada Al-Qur'an dan juga marah kepada ulama kita kan ngoten. Nek rumangsa Islam lho ya, nek rumangsa Islam. Maka Islam menghapus hal tersebut nanti ada keterangannya. Jadi an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man utai sapan wong nazala lamun singgah sapa manjilan ing tempat persinggahan. Jadi singgah nendi wae, gak usah ngenteni tempat angker. Singgah sampean tok Bangilan ngene iki mau, nggih. Oh gak usah njaluk perlindungane Danyang Bangilan, gak usah. Ngono. Singgah nendi wae, nggih. Jadi kita iku nek wis bertauhid iku aman. Mbah Danyang gak ngarah tedas. Ngono. Anggur wis muni gak ngarah, mboten ngarah, Pak. Mboten ngarah tedas nggih. Jadi man nazala, nek kula umpama Mbah Danyang tedas oleh kok nek Mbah Danyang wis kait keapan. Kan ngono. Ya wis aku anggere ndi yo a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Faqala mongko ngendika nggih. Sinten man nggih, ya apa ngucap ndonga sapa man nggih. Jadi barang siapa nggih sehingga di suatu tempat persinggahan faqala
maka kemudian dia itu berdoa ing doa a'udzu bikalimatillah faqala mongko ndonga sapa man ing donga a'udzu bikalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Dongane kutok saiki. A'udzu bikalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Doa ini sudah umum, banyak orang yang sudah hafal ya. Tinggal mempraktekkan ya. A'udzu berlindung sapa ingsun bikalimatillah kelawan kalimat Allah at-tamati kang sempurna min syarri ma saking keburukane perkara sesuatu khalaqa kang nyiptakno sinten Allah ing ma. Jadi sesuatu keburukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badanyang sing nyiptakno Allah Subhanahu wa taala. Badanyang sing tukang ganggu, misalnya nek gak ditanggapno sindir muring-muring jarine, iku sing nyiptakno Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ditanggapno wayang jarine muring-muring, mergo wayang sindir iku sesuatu sing haram, lan badanyang seneng. Kenapa kok badanyang gak njaluk nanggapno pengajian misalnya? Misalnya itu, ndak umumnya itu njuk nanggapno sindir utawa njuk nanggapno wayang itu umumnya. Maka wayang itu haram, sindir juga haram. Di antara keharaman wayang haram gambar, surah gambar masuk kategori gambar yang bernyawa, gambar yang bernyawa. Yakni gambar itu haram meskipun 2 dimensi atau 3 dimensi itu haram semua. Sebagaimana yang kemarin tak jelaskan tentang gambar itu. Yakni apa? Di situ bahkan yang ada di rumah Rasulullah SAW itu gambar 2 dimensi. Yakni apa nenggone Rasulullah ketika masuk nggih. Saya tak sampaikan mungkin enek sing urung denger nggih. Jadi Ibunda Aisyah meriwayatkan dakhala Rasulullah SAW. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad satartu sahwatal li bikiramin fihi tamathil gitu. Wa fi riwayatin fihil khayli dawatil ajnihah. Jadi Rasulullah masuk kepada kota Ibunda Aisyah. Di rumahku ada korden tutup rak yakni korden. Di situ ada gambarnya, gambarnya apa? Gambar kuda bersayap. Ning gone korden gambar kuda bersayap. Berarti 2 dimensi gepeng. Nek darane nek 2 dimensi gak apa-apa kok gepeng nek cara ditutupno roh gak urip. Iku hanya alasan saja. Padahal zaman Nabi tidak seperti itu nggih. Fil khayli dawatil ajnihah nggih. Falamma ra'adhu hatakahu wa talwana wajuhu wa qol ya Aisyah asyadun nasi adzaban indallah yaumil qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah marah, wajahnya berubah. Terus berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya yang paling keras siksanya besok di hari kiamat adalah orang yang menandingi ciptaan Allah." Gambar 2 dimensi dikatakan Nabi menandingi ciptaan Allah, Masya Allah. Nah saiki banyak gambar 2 dimensi. Wayang itu juga umpama dikategorikan 2 dimensi juga masih bisa. Itu masuk kategori gambar. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Rasulullah gak gelem mlebu terusan. Terus Rasulullah metu. Jadi falamma ra'adhu hataqahu wa tawalla najwa qol ya Aisyah asyadun nasi adzaban indal yaumil qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah. Cara saya Ibunda Aisyah fama dakhala hatta akhrajtuha. Nabi gak mlebu sampai gambar iku mang tak tokno jare. Nang omahe dhewe Rasulullah gak mlebu sampai gambar mang ditokno. Ditokno karo Ibunda Aisyah lagi Rasulullah masuk rumah, bayangkan. Lho ngono. Dadi haram nggih. Aja gak apa-apa iku wayang. Haram memang. Nek sing gak sepakat haram terserah iku kan keyakinane dia kan ngono. Keyakinan kula haram. Mergo apa iku ana hadise saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngono. Aja protes. Nek keyakinan gak haram ya terserah sampean kan ngono. Gak ana paksaan di dalam keyakinan kan ngono. Tapi menyampaikan itu memang jenenge dakwah kan ngono. Kan gak maksa, aku kan gak maksa kan ngono. Gak maksa ya gak madani. Iku kan dakwahku kan ngono. Men ya. Nggih. Nggih. Makanya rata-rata wayang itu banyak tangannya biar tidak menyerupai. Itu namanya kelah, Pak. Kelah itu ngakali hukum. Sama saja dulu nggih, di antara Bani Israel itu ketika dilarang mengambil ikan hari Sabtu, mereka pasang jaring hari Jumat, ngambilnya hari Ahad.
Kan gak ngedil kan? Gak ngedil, sama saja iku kelah juga duwe gambar apa macan ning gone kursine terus nek darane mbah iki sampeyan nek dikon nguripno piye dibur. Wah nek wis tabur gak ngarah urip pun diuripno kan ngoten. Iku jenenge kelah. Kelah iku ngakali hukum. Sama saja sengaja misalnya wis wajib zakat, wedhuse wis 40 wajib zakat tapi sengaja dia gak ada kebutuhan apa-apa, piye isite gak zakat dilongi siji. Niatnya yang ada di dalam hatinya itu jenenge kelah. Orang-orang seperti ini hadapnya besar. Wong sing ngetil iwak di hari Ahad padahal larangannya di hari Sabtu, tapi njukuke iku pasang jaring di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad, itu mereka dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ngakali hukum, ngakali hukum itu dosane malah gede. Mergo dhek termasuk menghalalkan yang haram. Nek gak ngakali hukum, trimo ya pancen haram, memang aku gak iso ngindari, aku berbuat dosa itu lebih ringan daripada ngakali hukum. Mergo ngakali hukum menganggap hukum sing haram dadi halal. Nggih. Justru lebih berat ya. Nggih, jangan merekayasa hukum. Karena apa? Itu dosanya lebih besar, Pak. Lebih besar daripada melakukan dosa tersebut dan mengakui bahwa itu dosa. Nggih. Jadi kita mengakui saja bahwa itu dosa. Jangan ngakali hukum, ngakali hukum malah didadekno kethek karo Allah Subhanahu wa taala, malah berat dosane, gak ringan iku malahan. Jadi ape dosa ape ringan, nek ngakui dadi ringan, gak ngakui malah berat kan ngoten. Malah berat kan ngoten ya. Kalau wayang itu dikatakan haram, ada beberapa artikel atau sejarah bahwa dulu katanya Nggih. Nggih. para wali itu berdakwah dengan metode memakai wayang. Nggih. Hal itu benar, sehingga kan para wali atau imam itu kan Nggih. melakukan daripada Gini Pak, untuk hal yang seperti itu misalkan dulu para wali termasuk Sunan Kalijogo berdakwah pakai wayang misalkan ya. Ya itu mungkin ijtihad mereka dan mereka mempunyai keyakinan bahwa itu tidak termasuk gambar. Mereka mungkin berkeyakinan dan berilmu tentang gambar itu hanyalah 3 dimensi yang dilarang. Kan ngoten. Mulane mereka beralasan kan iki nek gepeng gak apa-apa isan. Gak iso diuripno. Jadi mereka meyakini sing dilarang oleh Allah itu yang 3 dimensi. Jika subhatnya masuk yang seperti ini bisa dimakfu mereka. Kan ngono. Dan mereka juga manusia, meskipun dikatakan wali itu juga punya kesalahan. Dan kesalahan itu tidak boleh kita contoh. Yang dicontoh yang benar saja. pun belum tentu ada kebenarannya. Tapi bagi orang-orang tertentu media dakwah itu digunakan. Nah, seandainya pun itu terpaksa dulu pada zaman wali misalnya, ya, zaman sekarang sudah tidak ada kata terpaksa, kita bisa terang-terangan. Kan ngoten nggih? Bisa terang-terangan kan wong wis Islam kabeh to, Pak. Kan ngono nggih to? Islam kabeh to. Oh, lha nek Mbah Wali gebiyen kan wah iki wong Jawa sing urung kenal Islam, oh tibake ana padane ji ya. Oh berarti gak apa-apa, mungkin ya meh padha-padha kan ngono tok kan. Kan ngono. Yang utama kekaroman daripada wayang itu di samping itu menyerupai gambar. Nggih. Inti yang pokok adalah isinya wayang. Artinya cerita-cerita wayang itu sangat bertolak belakang dengan akidah Islam. Ini yang paling Ceritane napa? cerita dari Hindu, Pak. Nah, berarti itu budaya dari Hindu kemungkinan ya. Orang begini itu tidak ada di dalam Islam. Ya, nggih, nggih. Itu berarti keyakinan agama lain. Lah itu mungkin ijtihad beliau Sunan Kalijogo untuk masuk mendakwakan Islam di dalam umat Hindu kan ngoten nggih. Jadi mungkin itu ijtihad mereka kan ngoten nggih. Kita enggak usah mengikut campuri tentang ijtihad mereka, tapi ketika kita tahu itu salah untuk saat ini kita tidak mengikuti ngoten mawon nggih. Jadi ketika kita sampai di tempat suatu persinggahan nggih, kita harus apa? Berdoa nggih, diajarkan Nabi Muhammad doa yakni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq nggih. Yani berlindung dari nggih apa itu danyang tempat tersebut nggih, yakni dari keburukan-keburukan tempat tersebut, berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari apa yang Allah ciptakan. Yakni termasuk mbah danyang dan lain sebagainya ataupun ular ataupun dan yang lainnya, misalnya ono ulare misalnya sampai
singgah di hutan itu termasuk ma iki di dalamnya. Oh, gak badan yang tok nggih ula termasuk dan lain sebagainya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman sampean misalnya gak insyaallah nek wis berdoa itu gak ngarah dicokot ula, dicokot kala jengking dan lain sebagainya. Gak hanya badan yang umum mak nggih. Dadi min syarri ma saking keburukane perkara sesuatu khalaqa kang nitahake sinten Allah ing ma termasuk rampok. Nggih. Termasuk penjahat. Insyaallah nek berlindung dhewe dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yadurruhu mongko ora bakal mandoroti nggih. Hu ing man apa seun sesuatu apapun sesuatu apapun gak ngarah mandoroti termasuk penjahat gak ngarah mandoroti hatta yarhala sehingga apa iku beranjak nggih sapa man mau min manzili saking gone singgah iku mau dalika ing mengkono-mengkono panggonan sampai dhek berangkat maneh nek berangkat maneh ya berdoa kan ngono. Jadi ketika lerene kono mang misalnya misalnya kula teng Bangilan memang berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dilindungi oleh Allah keburukan yang ada di sini baik keburukan dari sisi zahir maupun dari sisi batin. Ya ini dari sisi sing nyata maupun sing gaib kan ngoten nggih. Fihi masailu rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim ini untuk menghapus budaya-budaya Jawa ataupun budaya yang lainnya. Karena ini budayanya gak Jawa tok, seluruh dunia. Dimulai dari mana? Nanti ada keterangannya. Dimulai dari mana? Sopo sing mulai iki biyen. Nah, iku ana keterangannya meskipun sahih atau tidak ada keterangannya iki. Jadi al-ura utawi kang pertama iku tafsir ayatil jin, tafsir ayat jin. Tafsir ayat jin tak bukakno iki. Tak bukakno sing iki. Tak bukan pertanyaan karena iki termasuk nafsiri ayat jin. Nah iki. Iki penting mergo masyarakat kita itu terutama organisasi ini Nahdlatul Ulama itu penting ya. Jadi keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama kelima ya, di Pekalongan pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1349 Hijriah ya, bertepatan dengan tanggal 7 September 1930 Masehi. Kula dereng lahir. Dukun jenengan. Indonesia belum merdeka. Belum. Jenengan nggih dereng lahir. Oh. Ya kan. Saiki kok gak sampai dakwah iki kok gak sampai kepada kita kenapa kan ngoten nggih. Jadi Rabiul Tsani apa iku September 1930 Masehi nggih. Di sini ada pertanyaan nggih, ada pertanyaan, yakni di sini judulnya nggih apa itu pasal ke-100 di sini judulnya perayaan untuk memperingati jin penjaga desa. Strip sedekah bumi. Ini kula waos nggih. Ngene iki lho sing diviralno kudune nggih. Nah. Bon, soal nggih. Ini penting nek bagi kita mungkin kita sudah tahu dari tafsirnya wis marem ya. Kalau tafsir itu wis marem, tapi ini penting kanggo masyarakat umum ya. Masyarakat umum karena ulama kita sudah memfatwakan sejak tahun piro mau? 1930. Sebelum Indonesia merdeka sudah difatwakan tapi sampai sekarang malah dilestarikan kan ngoten nggih. Nek sing menentang dikatakan menentang kearifan lokal, menentang kearifan lokal, ngoten nggih. Mboten menentang kearifan lokal mboten. Jadi soal nggih, bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna memperingati jin penjaga desa dalam kurung bau reksa desa, cara Jawane sing bau reksa. Ning desa setiap desa enek ta? Enek setiap desa. Mulane bener katane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan. Njaluk selamat desane ben gak diganggu utawa ben dilindungi desane saka gangguan. Dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan sedekah bumi. Tahun 1930 wis ana ngene, Pak. Yang biasa dikerjakan penduduk desa atau kampung karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala. Itu pertanyaannya. Jawab. Adat kebiasaan sedemikian itu hukumnya haram. Keterangan dalam kitabnya Al-Jamal Alal Jalalain
fi suratil jin ning gone surat jin. Jadi keterangane sangka kitab Al Jamal Alal Jalalain nggih. Ning gone surat jin. Dalam kitab Syarah Ihya juz pira? 6. Oh, malah ning gone Ihya juz 6. Iki mudin kudu krungu iki. Mudin kudu krungu iki. Iya. Jadi di situ diterangkan qala Muqatil kana awwalu man ta'awwadza bil jinni qaumun min ahlil Yamani min Bani Hanifata thumma fasha dzalika fil Arabi falamma ja'al Islamu sara ta'awudzu billahi ta'ala la bil jinni. Jadi orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari Bani Hanifah di Yaman. Awalnya kok Yaman. Kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Yang Arab menyebar. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin. Berarti awak dhewe saiki kudune oga sedekah bumi, oga amit mbah, hanya berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, karena Islam sudah datang. Datangnya Islam wis kebuyen. Ning Indonesia wis zaman 1930 wis difatwakan ulama. Tapi kok gak dipakai sampai sekarang, malah dilestarikan. Ini yang harus kita sampaikan kan ngoten nggih. Jadi ilmu ini mandek lama sekali. Mandek lama sekali. Jadi ini dalilnya kuat nggih. Jadi dalilnya mereka ini, dalilnya para ulama kita ini mengambil dalil dari tafsir surat Al-Jin, tafsir Jalalain surat Al-Jin. Bahkan di situ dalam kitab Syarah Ihya juz 6 ya. Nah. Wis ngono tok iku fatwane. Marem. Enten nggih asline ternyata enten. Jadi ketika kita safar, kita harus tadi nggih sampai ke tempat manapun kita, misalnya ke Surabaya, sampai Surabaya kita berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, wis gak usah wedi danyang Surabaya. Tok Jakarta yang ngono, dimanapun tempat kita berlindung kepada Allah, karena orang-orang yang bertauhid itu dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertauhid, dan bukti kita bertauhid itu adalah mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini tadi menggantikan amit mbah digantikan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dadi ngono. Jadi termasuk apa iku ning nggone safar iku banyak sekali keringanan, termasuk oleh ngosor salat. Ngosor salat oleh jamak salat. Jadi ono jamak salat, ono ngosor salat iku ning nggone safar. Iku termasuk keringanan di dalam beragama, dan kita boleh bertayamum ketika tidak ada air. Apapun keadaannya, apabila ada air itu harusnya kita berwudu, tidak bertayamum. Mulane ning nggone kitab-kitab, ning nggone fikih-fikih ngantek diterangno ketika kita berpergian kok tidak mendapatkan air, kita naik ke gunung ngawasi ono air ndak. Kan ngono yang kitab-kitab fikih sampai seperti itu, Pak. Jadi budal ning gunung diangok nek ono grombol-grombol ijo, oh mungkin di situ ada air. Kan dicari air, ketika ada air itu dipakai. Meneh saiki, Pak, air banyak sekali. Wudu iku tiap masjid malah ono air saiki nggih. Jadi itu termasuk keringanan kita nggih, ketika enggak ada air. Bahkan tayamum itu bisa juga untuk mandi junub ketika tidak ada air. Caranya piye, sama seperti wudu. Mulane sahabat Nabi kebiyen berguling-guling sebelum ngerti prakteknya. Itu sahabat Nabi itu ketika junub nang medan perang, itu mereka itu gak nemono air, akhirnya berguling-guling karena jenenge tayamum itu nganggo debu. Mikirnya nek jenenge wudu iki anggota wudu, nek jenenge adus yo kabeh adus, berguling-guling nang nggone pasir. Kan ternyata tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW, diterangkan bahwa cukup sebagaimana tayamumnya wudu, yakni mek tangan ngene tok, gampang sekali toh, debu ngene tok nggih. Terusan diusap, terus rai tok. Ora kabeh anggota wudu, terus ngene tok, terusan diusap tangan kanan dulu, terus kiri. Nah, ning nggone umume wong, biasanya wong NU secara umum itu sampai tok siku ngene. Sampai siku ngene. Tapi begini saja sudah cukup. Nah,
Ini balik iki dan diusap sini saja sudah cukup. Iku wis awak dhewe salat wis sah. Wis sah nek gak ono banyu. Nek isih ono banyu golek banyu ketika kita bisa mendapatkan air kan ngoten. Iku termasuk keringanan nggih. Mulane nek jamak uga qosor, nek qosor harus safar, Pak. Qosor itu harus safar, yakni menjadi 2 nggih. Jadi 4 rakaat menjadi 2 nggih, itu harus safar lungo. Tapi nek gak lungo jamak itu boleh ketika di rumah. Yakni apa ketika ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan itu dijamak masih boleh. Yakni sesuatu yang udur intinya. Udure masing orang-orang pribadi-pribadi gak boleh sama. Mulane Rasulullah SAW pernah apa jamaah Rasulullah SAW nggih ning gone Madinah nggih ketika beliau tidak safar dan juga tidak hujan. Gak hujan gak safar Rasulullah pernah menjamak di kota Madinah. Jadi gak longo iso. Jadi itu diartikan oleh para ulama yakni apa? Udur bagi dia yakni ya masing-masing, gak sama udure wong. Ketika udur banget itu bisa dijamak yakni gak oleh dikosor Pak, tapi misalnya zuhur ya pancet 4 rakaat, asar pancet 4 rakaat. Ngoten nggih. Dadi udure dhewe-dhewe gak bisa dijelaskan secara detail. Yang penting udur yang memberatkan. Contoh ya, seseorang dalam perjalanan Nggih. naik bis katakan. Nggih. Dia sudah waktunya zuhur nggak bisa sholat zuhur di bis. Nggih. Terus dia nyampe rumah sholat asar. Nggih. Nah, kalau sholat asarnya sih itu waktunya masih cukup. Tapi kalau zuhurnya dijamak. Itu kalau misalkan di bis terutama kita tidak termasuk pimpinan bis dan pimpinan bis tidak bisa diajak berhenti, itu namanya darurat bagi kita. Sehingga kita boleh diniatkan langsung dari situ dijamak sampai ke rumah. Jadi waktunya asar kita menjalankan zuhur dulu. Niatnya jamak. Jamak sudah diniatkan dari perjalanan. Diniatkan jamak, tapi kalau sudah sampai rumah tidak boleh dikosor. Jumlahnya tetap 4 rakaat. Tidak boleh dikosor, tapi zuhur yang tadi ketinggalan di kendaraan itu dijamak. Nah, bisa. Nah, tapi ketika kita itu bisa menghentikan bis, dihentikan saja, nanti di perjalanan bisa jamak, bisa juga kosor kan ngoten nggih. Jadi ulang tadi ya, seorang musafir itu boleh bertayamum apabila tidak bisa memenuhi ada air. Ada air nggih. Tapi kalau ada air, musafir itu berwudu. Boleh bertayamum, boleh enggak? Yo, enggak ada syariat tayamum karena tayamum untuk terpaksa. Jadi enggak boleh ya? Nih, enggak ada syariat. Enggak ada keterangan dari para ulama sejak zaman dahulu. Ya, adanya itu tayamum itu ketika terpaksa enggak ada air. Jangankan pergi, di rumah saja enggak ada air boleh tayamum. Terpaksa tidak ada air harus tayamum. Yang kedua terpaksa sakit, kalau sakit. Parah, dia boleh tayamum. Walaupun ada air. Sebagaimana berarti hanya 2 itu. Dengan sebagaimana ya nggih hanya 2. Sebagaimana sahabat Nabi dulu ketika perang itu terluka parah itu ada yang memaksakan diri untuk mandi nggih. Sehingga mereka meninggal nggih. Nah, itu terus kemudian ada hal yang seperti itu sehingga ketika kita membahayakan diri atau sangat dingin yang membahayakan dirinya dia, maka itu boleh bertayamum nggih. Sehingga sehari menjalankan tayamum bisa. Memang posisi wudu gak bisa. Wudu gak bisa. Ana sing ngudoni to mboten? Ana sing iso ngudoni? Kalau gitu mereka tayamum terus. Enggak, cara mono diwudoni kena napa mboten? Dibantu. Sulit karena posisi cara tangannya itu sulit ditekuk. Duh, maksudnya diwudoni tiang. Nah, asal kulitnya itu tidak anti air, maka diwuduni dan dijamak sholatnya supaya mudah. Termasuk udur itu, dijamak sholatnya. Misalnya duhur sekalian asar, sehingga lama lagi nanti lagi diwuduni lagi. Itu sehari boleh. Dijamak, boleh. Itu termasuk udur. Untuk meringankan dia di dalam berwudu. Tetap wajibannya harus wudu ya,
wudu, wudu. Karena kulitnya gak anti air. Sing gak oleh kan anti air, gak oleh kena air. Nggih. Kan gak anti air. Jadi cuma tadi nanti dijamak saja sholatnya ambenmu mudah. Ini dijamak jadi apa itu pas sholat duhur misalnya mau jamak takdim sekalian asar nanti sampai baru maghrib lagi ngudoni maneh. Ya, itu termasuk udur gitu. Nah, harus kewajiban ngudoni ya. Tapi ya aku mau sholatnya tetap 4 rakaat karena di rumah. Harus sempurna sholatnya. Kosor itu untuk perjalanan nih. Tapi nek jamak boleh di rumah ketika ada udur. Yang dikatakan musafir bisa mengkotor itu perjalanan berapa? Nah, itu sesuai adat saja, masing-masing berbeda menetapkan gitu. Cuma secara umum para ulama umumnya itu 80 kilo. Itu umumnya kalau di kilo kan. 80 kilo itu berdasarkan hadis atau ulama? Bukan hanya ulama, hanya perselisihan pendapat ulama saja. Tapi yang penting coro adat sebenarnya dikembalikan kepada adat. Secara adat itu ketika sudah dikatakan safar, wis diarani lunga coro adat, maka sudah boleh kosor, boleh buka puasa. Relatif nggih. Maman saya dari Roko Pembangkilan. Safar to mboten niku? Enggak, nek adat itu nek kita budal ngaji ngene iki konggone Jatiroko Pembangkilan nek menurut adat sebenarnya nggih belum safar. Safar itu mempersiapkan bekal dan lain sebagainya. Ya, jadi belum masuk kategori adat nggih. Kalau dasarnya 80 kilo dari pihak ulama itu dasarnya pakai apa ya? Banyak sekali dasarnya di antara dasarnya itu enggak hanya itu saja nggih. Dasarnya itu dulu dihitung. Jadi dulu Rasulullah ketika sholat di mana itu dihitung jarak, kadang seperti itu. Jadi sehingga berbeda-beda dan juga ada dasarnya di dalam kitab itu kalau pernah ngaos niku bahwa jarak boleh safar itu ketika dipandang dari gunung itu dia sudah tidak kelihatan di dalam perjalanan itu sudah boleh safar. Jadi relatif, Pak, relatif. Ini relatif. Jadi untuk menerangkan hal itu relatif. Jadi masing-masing kelompok mempunyai pendapat sendiri karena itu oleh para ulama mengembalikan kepada adat nih, kepada adat nih. Ini adatnya misalnya zaman biyen misalnya kok Jatirogo tok kene wis diarani safar nek saiki mungkin belum sesuai adat. Nggih to. Nah, jadi mungkin pada zaman tahun sebelum merdeka belum ada kendaraan iso ngangge dokar iku umpama sing paling cepet iku ya kene Jatirogo sudah safar. Untuk sekarang mungkin tidak. Maka ulama mengembalikan kepada adat, tidak ukuran jauh adatnya. Jadi nggih to, King Jatirogo king mriki nek cara zaman sik nyai kuda kan wis safar kan ngoten dadi. Nah, tapi nek sakniki nggih mboten kan ngoten. Katanya lagi kan urusan sholat berarti. Nggih. Memang saat ini kan ada kasus seperti itu biar lebih kita intensi untuk peramut. Nah, tetap harus wudu ya, Pak. Enggak boleh tayamum. Nggih. Kecuali nek sakit nggak boleh kena air, itu tayamum. Kan stroke itu artinya kan juga kena air nggak masalah. Heeh. Wudu kan nggak bisa. Gak bisa lah, udurnya nggak bisa wudhu itu, udurnya dia. Kita yang menuntun, tetap bahasa itu juga harus dibantu itu ya. Heeh. Napa? Membasuh, harusnya. Lah iya dibasuh sekedar dibasuh saja. Dibasuh biasa saja, taruh tangan dibasuh-basuhkan itu saja. Nggak harus bahkan kalau mau praktek iki sakmene iki dienggo wudu sebenarnya cukup kan ngoten. Wonten. Nggih. Nggih. Kalau mau mencoba kalau air ketika sedikit itu cukup saja nggih. Mbon nggih, dilanjut mawon. Kurang saithik nggih. Asaniyatu tekan nomor 2 kaunuhu nggih. Kaunuhu onone minta perlindungan ning gone jin. Iku minasyirki termasuk kesyirikan. Jadi meminta perlindungan ning gone jin itu termasuk kesyirikan ya. Yakni meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, nggih, pengagungan, berserah diri itu termasuk kesyirikan. Tapi nek minta perlindungan biasa sampean minta perlindungan nggone polisi, minta perlindungan nggone kancane sing secara sunatullah bisa melakukan perlindungan, maka itu dibolehkan.
Secara sunatu. Tapi sampean gak boleh bertawakal sebagaimana bertawakalnya kepada Allah, pasrah bongkoan yo gak boleh. Gak boleh juga meskipun kepada manusia. Nggih, karena itu pasrah yang seperti itu adalah pasrah sifat ketuhanan. Asalitsatu takanu matalu alistidlalu nggih. Pendalilan ala dzalika ing atase mengkono-mengkono nggih. Bolehnya berlindung kepada kalimah Allah bil hadisi ing ana ing dalam hadis iku mau nggih. Li'annal ulama krana satemene ulama iku istadallu berdalil sapa para ulama bihi kelawan apa iku hadis iku mau ala anna kalimatillah ing sak temene nggih. Kalimat-kalimat Allah iku ghairu makhlukin, ora makhluk. Jadi kalimat Allah gak makhluk, mulane kita a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakni Al-Qur'an itu tidak makhluk. Mulane ketika kita berdoa seperti itu dan kita sering baca Al-Qur'an, apalagi nek wong Islam mesti bacane paling tidak minimal nek salat baca Al-Fatihah kan ngono. Qalu matur sapa para ulama ali annal isti'adzata krana sak temene berlindung bil makhluk iklan makhluk iku syirkun syirik. Jadi berlindung ning gone makhluk sing ana sifat ketuhanan iku hukume syirik. Yakni apa mang? Ketundukan, pengagungan, berserah diri. Nek njuk tulung biasa njuk tulung cukukno ngono wis biasa. Iku sifat kemanusiaan bukan sifat ketuhanan. Jadi harus bisa membedakan ya. Mulane wong-wong kadang nek ning gone Mbah Jabar misale utawa ning gone kuburan-kuburan keramat utawa ning gone sendang-sendang sing dikeramatno iku nek bedal rono kan dhewe jiwane tunduk to sing akeh. Jiwane tunduk berharap banget. Ya Allah Mbah jenengan paringi lancar usaha kula Mbah. Rono kan ngoten nggih. Iku kan termasuk sing tidak boleh karena seperti itu kan ngono. Ono sifat ketundukan, kepasrahan, pengagungan Mbah. Ngono. Paringi akhirnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iku kok bab berikutnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti tak jelaskan tentang bedane orang awam sing budal ning gone kuburan keramat ambek wong sing berilmu budal ning gone kuburan keramat. Nanti ada bedanya. Ada bedanya. Yakni ning gone kuburane para wali lah intine para wali, para nabi dan lain sebagainya. Nek memange wong iku ahli maksiat, ahli kesyirikan ning gone nabi iku lho dhek berbuat kesyirikan ngoten mungkin. Ar-rabi'atu tekan nomor 4 fadilatu hadza du'ai. Keutamaan ini doa ma'ati sorihi meskipun ringkas. Ringkes tapi utama. Mulya. Musaiki tok ngapalno gelis. Sampai nek sapal paling. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Krungu sedelok wis apal. Krungu sedelok wis apal dilindungi Allah saka nggone danyang-danyang sing sengit. Ora penak to piye? Agama Islam iku penake ra kapraisan. Ora usah leren nggowo panggang ayam, ora usah leren. Kok ribet-ribet njaluk nglindungi leren ngono gegere. Ngono. Al-khamisatu ta'ala lima anna kauna syai'i yasulu bi manfaatun dunyawiyatun min kafi syari aujal bi naf'in. Jadi bahwasanya nggih adanya sesuatu tersebut memberikan hasil nggih, yakni memberikan manfaat secara duniawiyah, yakni misalnya wong budal ning gone sendang keramat terus njaluk sugih kasil sugih misale, njaluk selamat kasil selamat, njaluk ilmu kebal kasil kebal misale, kan ngono. Yakni min kafi syarri bayane saking nolak madharat, nolak keburukan, au jalbi naf'in utawa mendatangkan manfaat, yakni njaluk sugih kasil sugih, njaluk ilmu kebal malah kebal, nggih misale dibaca malah ra apa-apa, iku layat dulu ora nuduhake apa sesuatu sing dijaluki iku mau ala annahu ing sak temene sesuatu mau iku laisa ora ana apa sesuatu mau minasyirki sanging syirik. Oh gak nunjukno nek iku gak syirik ngono ora. Nek secara ilmu agama iku diarani syirik, ya syirik meskipun berhasil ngoten. Meskipun berhasil. Mergo apa? Mergo meskipun berhasil iku wis takdire Allah Subhanahu wa taala. Intine wong mek pesugihan bareng ku rugi. Umpama dhek gak mek pesugihan asline nek jatahe sugih ya sugih, jatahe melarat ya melarat. Engko wonten tafsire ning gone bab iki bab berikute iku tentang beristighosah nggih, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wong nek jatahe miskin tetep miskin, jatahe sugih tetep sugih. Mulane wong-wong sing ning pedanyangan iku ora ngarah sugih kabeh, ya ana sing melarat.
Wong sing budal ning pedhayangan nggo ambeng-ambeng lho, engko lak ana kuli, ana bosak ngoten nggih. Sing kuli-kuli mang ya pancet-pancet kuli wae mencen jatahe misale rezekine kuli misale. Dadi rugi ngono lho. Rugi. Dadi njaluk ning gone Mbah Danyang lah nek trae Allah nyatet sugih ya sugih, nyatet melarat ya melarat. Mok kok rugi apa mengambil hartane dhek dengan cara haram mek pesugihan misalnya. Cara haram kok entuk rugi kan asline. Jatah sugih tetep sugih, Pak. Mergo apa bikat birizkihi wa ajalihi. Wis dicatet karo Allah Subhanahu wa taala termasuk kaya apa? Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Jiwa tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Nek wis dijatah Allah misale sak urip entek sak miliar, nek sak miliar terus entek urung arah mati. Nek wis ngono terus piye? Lah lha opo budal ning gone pesugihan? Lah opo kuwatir nek rezekine seret nek gak ning gone Danyang. Ngoten nggih. Muga-muga dengan pertemuan seperti ini nggih kita mengungkap kembali fatwa-fatwa para ulama pendahulu kita tentang kebenaran yang ada di syariat Islam yakni di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan seperti ini nanti nggih masyarakat secara umum itu tahu nggih tentang kesyirikan nggih. Karena apa? Ketika tidak tahu tentang kesyirikan kita itu ya sakake. Meskipun syirik asghar kan ada ancaman neraka. Ngoten nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.